Sudah live toh? Mari kita mulai. Mau sekarang kita mulai ya. Oke, good. Selamat malam buat teman-teman semua yang ada di Zoom, baik juga di live Instagram. Saya mau sapa dulu teman-teman yang sudah gabung. Terima kasih banyak. Hari ini kita akan berbicara tentang Patris Corde. Ya, di sini kita punya satu pembicara yang luar biasa, yaitu Romo Koko. Silakan mau disapa dulu teman-teman. Hai, selamat malam teman-teman. Ya, apa namanya, sekarang inilah sedang bergerak di dunia digital loh teman-teman. Jadi beliau banyak banget memberikan arahan dan juga apa ya, mau nanti kita cerita banyak ya tentang apa yang Romo bikin saat ini ya. Nanti ada macam-macam. Sebelum itu sebelum kita mulai kita berbincang lebih banyak, apalagi kita hari ini mau bincang banyak tentang Santo Yosef yang adalah kepala keluarga kudus ya dari Nazaret. Berhubung Paus Fransiskus itu baru menetapkan Santo Yosef itu sebagai tahunnya Santo Yosef tahun ini. Jadi mulai dari kemarin pada saat apa namanya ditetapkan sebagai pelindung gereja secara universal. Jadi nanti kita mau bicara banyak tentang tahun Santo Yosef ini. Oke, gitu ya Mo? Oke. Baik. Ya, sebelum kita mulai, kita mau berdoa lebih dahulu supaya Roh Kudus boleh turun atas kita semua sehingga boleh menerangi, terutama untuk Father, kemudian juga untuk teman-teman semuanya, kita semua supaya bisa menerima dengan baik. Ya, untuk doanya saya minta tolong teman-teman dari Katolik Fit. Farid, boleh dipimpin doanya, silahkan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memulai sesi kita pada malam hari ini. Mari kita membuka dengan tanda kemenangan kita atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas segala rahmat dan anugerah yang telah Kau berikan kami di sepanjang hari ini, sehingga kami dapat kembali Engkau kumpulkan dalam media online ini, sehingga kami dapat memulai sesi kami pada malam hari ini untuk mendalami mengenai salah satu role model, yaitu Santo Yosef. Ya Tuhan, kami mohon Engkau menyertai setiap acara kami dari awal hingga pada akhir. Kau berkati juga pembicara Romo Joni. Semoga segala yang dikatakannya sungguh dapat berasal dari Engkau dan dapat menguatkan iman kami dan memberikan kami pengetahuan rohani yang lebih baik lagi akan role model Santo Yosef ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap media online yang kami gunakan. Semoga media ini dapat berjalan dan bekerja sebagaimana mestinya dari awal hingga pada akhir acara kami nanti. Ya Tuhan, semua doa ini kami sampaikan melalui perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih Farid sudah dipimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai ya. Jadi panggilannya Romo Koko ya, Mo? Kenapa boleh diceritain kenapa panggilannya Romo Koko ini, Mo? Karena saya anak pertama ya, anak pertama dalam keluarga saya, lalu dari kecil saya memang dipanggil Koko oleh adik saya. Ketika saya masuk seminari, kebetulan I was the only one Chinese descendant, the only one yang sipit matanya, sehingga semua teman-teman praktis memanggil saya Koko. Iya, jadi sampai sekarang ya, kalau saya jadi sampai sekarang teman-teman masih panggil saya Koko, dan itu sebabnya saya sering pakai kolar ya, karena kalau tidak pakai kolar seperti koko glodok. Baik, iya, bagus banget ternyata itu jadi tren yang mendarah daging buat Romo ya, buat Romo. Kalau seharusnya panggilannya apa, Mo? Joni mestinya ya, Romo Joni mestinya atau?
Romo Albertus Ya, sih. bisa panggil saya Romo Johnny, Romo John, Romo Albert, atau simply Romo ya. You name Oke, it. Simply Father gitu ya. Iya, teman-teman biar lebih akrab kita panggilnya Romo Koko aja kali ya, supaya sama kayak temen-temennya Romo ya. Oke, atau banyak orang panggil saya FJ. FJ, oh apa itu? Oke, Singkatan silakan. apa itu, Mo? Ya, Oke. Father Johnny, Baik, right? Father FJ. Johnny. Oh, iya, kita dengar Father baru aja pulang dari USA ini katanya, ya. Nah, mungkin ini Iya. saya mau perkenalan sedikit aja tentang Romo. Jadi teman-teman, Romo Koko ini baru pulang loh dari USA dan beliau ini telah menyelesaikan master degrees ya, both contextual theology and in social applied philosophy. Benar ya, Mo? Wow. And recently, you are graduated from a Marquette University in Milwaukee, USA. Wow, this is so great, Father. Ya, dan saat ini Father Koko, kok aneh ya manggil Father Koko. Oke, baiklah. Ya, Romo Koko, ya. Ini sekarang sedang aktif untuk apa ya, menyatukan teman-teman dari berbagai belahan dunia ya, Mo, melalui media-media digital, terutama teman-teman Katolik muda di seluruh apa ini, Mo, Indonesia atau mungkin seluruh dunia bahkan. Menurut Romo, apa yang bisa dimanfaatkan dari media digital saat ini, Mo? Boleh diceritain dikit nggak? Oh ya, Romo Koko juga ini loh punya apa? Yayasan 3/3 ya. Itu yayasan atau apa sih, Mo? Boleh dijelasin dikit kenapa namanya 3/3 juga tuh? Kan kemarin kita udah bahas dan ternyata filosofinya bagus loh teman-teman. Yuk mau silahkan, kenapa dinamain 3/3? Yayasan 3/3 ini baru didirikan sebagai media Katolik alternatif. Kita sedang build up gerakan baru untuk mewartakan Kristus di dunia digital. Nanti salah satu produknya bisa lihat katolikana.com. Kita mau jaring lebih banyak orang-orang muda Katolik di dunia digital lewat platform itu, platform website, kemudian ada radio online, layanan podcast, kemudian kita nanti juga akan buat lembaga penelitian dan pengembangan untuk keuskupan-keuskupan di seluruh Indonesia. Jadi ini yayasan masih baru sekali, namanya 3/3, itu karena 3 bagi 3 itu 1, dan ya itu lambang 3 tapi 1 itu Trinity ya. Jadi itu Tunggal nama ya, yang Mo. cukup unik. Nah, kita kemarin Oke. sempat bahas loh teman-teman, ini di grup, kita kan punya grup khusus ya sebelum kita mulai webinar ini gitu, jadi sama Romo Koko dan juga teman-teman dari Catholic Fit, kita sempat bahas ini yang tentang 3/3, kita amazed banget loh, Mo. Namanya itu nggak kepikiran banget sama kita, tiba-tiba ternyata filosofinya itu tentang Tritunggal Maha Kudus loh teman-teman. Keren banget ya. Iya, nanti kalau mungkin teman-teman nanti next misalnya mau join, boleh ya, Mo ya? Di yayasan itu? Ya, kita nanti akan buka banyak volunteer. Jadi ini nanti yayasan akan based on volunteering. Jadi nanti kita kerja relawan untuk banyak hal. Ya. Wah, keren banget. Yuk, teman-teman langsung dicatat nanti ya kontaknya Romo Koko, atau kalau perlu sekarang follow Instagramnya Romo Koko di @romo.koko ya. Jangan lupa nanti kalau sudah ada pengumuman tentang buka volunteer di Yayasan 3/3 langsung serbu DM Romo. Langsung bludak nanti mau DM-nya. Thanks Maria. Oke, gitu. Yes. Nah, kita nggak usah berlama-lama kali ya, Mo, soalnya nanti teman-teman pada bingung, ini kok nggak mulai-mulai ini tentang Patris Corde-nya ya. Nah, hari ini teman-teman, buat yang baru join, selamat datang, terima kasih semuanya udah mau join, baik di Zoom ataupun di live Instagram. Saya mewakili Full of Grace, hari ini saya diminta oleh Catholic Fit ya untuk jadi host. Dan Catholic Fit di sini teman-teman ada semua di sini. Terima kasih teman-teman Catholic Fit yang udah menyediakan webinar ini. Hari ini kita akan berbicara lebih banyak tentang Patris Corde. Yaitu apa? Kita akan belajar mengenai teladan dari Santo Yosef yang adalah kepala dari keluarga kudus Nazaret. Nah, apa sih
yang bisa kita teladani dari sosok Santo Yosef ini. Kemudian katanya ada indulgensi loh ya buat tahun ini, di mana Paus Fransiskus kan sudah menetapkan tahun ini sebagai tahunnya Santo Yosef ya. Jadi apa-apa aja sih nanti proses yang bisa kita ambil untuk mendapatkan indulgensi itu, nanti Romo Koko akan jelasin. Ya, Mo? Baik, Oke, silahkan. mari. Mari. Dimulai, Mo. Boleh. Oke, saya akan share screen dulu. I'm gonna try this one. Oke, sebentar ya, karena ada isu dengan privacy. Oke. Alright. Bisa lihat? Saya tidak bisa share screen karena privacy issue, tapi saya akan baca saja ya teman-teman ya. Jadi ini kita memasuki tahun yang sangat istimewa teman-teman. Tahun Santo Yosef itu ditetapkan oleh Bapak Suci Fransiskus pada tanggal 8 Desember yang lalu 2020 sampai 8 Desember 2021. Benar-benar ini tahun yang istimewa. Kemudian tahun Santo Yosef ini ditetapkan dengan sebuah surat apostolik yang judulnya Patris Corde, artinya with the Father's love, dengan cinta Bapa. Jadi ini bahasa Latin, Patris Corde. Teman-teman yang mau teks bahasa Indonesianya, nanti bisa Google sendiri, Dokpen KWI sudah menerjemahkan. Saya harap teman-teman bisa melihat dokumen dalam bahasa Indonesianya. Tapi sekali lagi ini tahun penuh rahmat, tahun Santo Yosef. Ya, ini sekali lagi kenapa tanggal 8 Desember yang dipilih, karena tepat 150 tahun yang lalu, Beato Paus Pius ke-9 mengangkat Santo Yosef sebagai pelindung gereja Katolik. Jadi pada tahun 2020, 8 Desember, kita merayakan peringatan 150 tahun diangkatnya Santo Yosef sebagai pelindung gereja. Itu sebabnya tahun ini menjadi tahun yang istimewa, tahun Santo Yosef. Dan izinkan Romo untuk mengulik surat apostolik ini ya, yang sangat indah, terutama di zaman ini. Teman-teman mungkin bisa mengingat ketika Paus Fransiskus berdoa untuk pandemi, ingat nggak? Paus Fransiskus berdoa di lapangan Santo Petrus, di depan Basilika Santo Petrus, dan dia duduk sendirian. Di depannya yang biasanya ribuan orang berdiri dan mengelulukan, pada kali itu di bulan Desember itu sepi total lapangan Basilika Santo Petrus. Hujan rintik-rintik menambah syahdu, dan kalau teman-teman ingat, Paus Fransiskus berterima kasih untuk setiap pribadi yang bekerja dalam diam. Untuk setiap pribadi yang dalam kesunyian melakukan banyak tindakan-tindakan besar dan hebat, tindakan-tindakan heroik selama masa pandemi. Mungkin teman-teman ingat bahwa Paus Fransiskus menyapa para tenaga kesehatan, misalnya dokter, perawat, orang-orang yang membersihkan rumah sakit, penyapu jalan. Paus Fransiskus menyapa mereka yang tidak kelihatan, tapi memberikan kuasa para peneliti vaksin. Dan sebetulnya ini teladan pertama yang bisa kita lihat secara nyata dari Santo Yosef. Santo Yosef itu juga adalah seorang yang bekerja di dalam kesunyian. Dia orang biasa yang mencintai dengan luar biasa. Ini poin pertama yang saya tangkap dari surat apostolik Patris Corde. Jadi surat ini istimewa karena mengingatkan kembali dari Santo Yosef. Sekali lagi yang pertama, extraordinary love by ordinary people. Dan itu yang kita saksikan bukan selama masa pandemi. Pandemi ini memang mengerikan.
Banyak orang mengatakan 2020 itu annus horribilis, atau bahasa Indonesianya tahun yang mengerikan, the horrible year. Tapi lihat teman-teman, justru pada masa-masa yang mengerikan, pada masa-masa yang mencekam di tahun 2020 itu, kita melihat kualitas kemanusiaan itu diuji luar biasa ya. Dan begitu banyak Santo Yosef yang kecil, yang masih berjalan di dunia, yang mencintai dalam pekerjaan-pekerjaan kecilnya. Dan saya pikir Paus dengan sangat tepat menunjukkan kualitas. Dia itu ordinary person yang punya extraordinary love. Dia orang biasa yang punya kasih luar biasa. Santo Yosef itu tidak seperti Bunda Maria, teman-teman. Bunda Maria itu menjadi extraordinary karena dia immaculata, dia dikandung tanpa noda. Jesus itu sudah pasti extraordinary karena dia adalah manusia, tapi juga sekaligus adalah Allah. But Saint Joseph, look at him. Dia manusia biasa yang sama seperti kita, mungkin tidak diberi anugerah luar biasa seperti Immaculata atau seperti Son of God, tapi dia benar-benar punya kualitas kasih yang luar biasa. Nah, saya pikir teman-teman ini yang mengagumkan bagi saya ya. Santo Yosef itu selalu dinarasikan sebagai bapa yang tidak pernah berkata-kata di dalam kitab suci. Coba buka kitab suci. Tidak ada satu kalimat pun sebagai direct quote gitu ya. Kalau Bunda Maria kan pernah bercakap-cakap lalu percakapannya ditulis. Direct quote-nya ditulis. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. But Saint Joseph, he said nothing in the Bible. Dia tidak bercakap apa-apa, kehadirannya tapi dia do something real. Dia coba lihat, dia mengambil Maria sebagai istrinya, walaupun tahu Maria mengandung dari Roh Kudus. Dia pergi ke Bethlehem bersama bayi Yesus yang masih dalam kandungan. Tidak cukup dari situ, ketika bayi Yesus baru dilahirkan, dia pergi lagi mengungsi ke Mesir. Dia menjadi patron, dia menjadi protector, dia menjadi pelindung untuk Holy Family, untuk keluarga kudus ini. Dan saya pikir, walaupun dia tidak punya percakapan apapun yang dapat ditulis dalam kitab suci, tetapi action-nya, cintanya, digores dengan tinta emas yang luar biasa dalam kitab suci. Maka teman-teman, ini kualitas pertama yang saya tangkap dari surat apostolik Patris Corde itu ya, dengan cinta Bapa. Ini yang pertama, extraordinary love by ordinary people. Nah, semoga kita itu juga bisa melihat bagaimana orang-orang di sekeliling kita itu seperti Santo Yosef, orang-orang biasa yang punya kasih luar biasa. Saya itu selalu kagum karena Romo baru di paroki ini beberapa minggu, saya tiap pagi bapak-bapak yang sudah tua, pensiunan, sudah tua, sudah 80-an, tapi setia menyapu gereja tanpa dibayar, tanpa meminta apapun, paling cuma minta air putih. Itu menyentuh saya secara istimewa. Pak Tugio namanya. Ini menyapu gereja setiap pagi tanpa meminta imbalan apapun. Dalam masa tuanya dia mengabdikan hidupnya untuk gereja, dan saya tersentuh dengan ini ya, dengan teladan ini ya. Saya pikir wow, ini mungkin seperti Santo Yosef juga, orang biasa dengan kasih yang luar biasa. Teman-teman, engkau tidak perlu menjadi orang yang hebat dan luar biasa untuk dapat do something yang extraordinary. Kita hidup di zaman di mana kita hidup di zaman di mana kita itu punya ilusi bahwa saya harus menjadi terkenal dan hebat baru saya bisa do something extraordinary. Saya harus bisa menjadi terkenal baru saya bisa do something extraordinary.
kita hidup dalam ilusi itu. Ini saya istilahkan sebagai celebrity syndrome. Jadi sindrom selebritas. Itu sebabnya kita berlomba-lomba. Coba perhatikan, kita akan bangga sekali kalau media sosial kita itu banyak followersnya gitu ya. Kita akan bangga sekali kalau YouTube kita itu banyak views-nya. Atau kalau Instagram stories kita dilihat oleh banyak orang. Semua ilusi media sosial itu mengajarkan kita bahwa hidup kita baru akan bermakna, baru akan impactful kalau kita menjadi terkenal, menjadi hebat, menjadi celebrity. Dan itu sebabnya teman-teman kita itu perhatikanlah. Sebetulnya orang-orang yang tergila-gila dengan sesuatu yang ngefans benar-benar gitu ya, kayak Bisa gua ngatur. K-pop lovers gitu ya. Seperti K-pop lovers yang pokoknya idolnya itu segalanya bagi dia itu ya. Saya pikir itu orang yang kena celebrity syndrome. Dia sebetulnya adalah orang yang tahu bahwa hidupnya itu biasa-biasa saja. Tapi karena dia tidak mampu fulfilling untuk menjadi extraordinary, dia ngikut ke idolnya untuk merasakan itu, kepopuleran yang serupa. Jadi kita hidup dalam celebrity syndrome. Menjadi biasa-biasa itu bukan ajaran postmodern. Jadi kita hidup dalam ilusi itu. Itu sebabnya Roma mengatakan dari awal, you don't have to be like an extraordinary person to do extraordinary thing. Kamu bisa seperti Saint Joseph, menjadi orang yang biasa-biasa saja, yang followersnya mungkin puluhan, tetapi kasihmu menjangkau banyak orang. Dan ini yang kita lihat bukan dari Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Santa Teresa kanak-kanak Yesus bilang, bukan berapa besar tindakan yang kau buat, tapi berapa besar kasih yang ada dalam tindakanmu. Maka ini, teman-teman, yang pertama ini, extraordinary love by ordinary people. Dan kita ordinary people, yang tidak seperti K-pop idols, kita juga bisa do something dengan cinta yang besar. Oke, ini poin pertama. Nah, poin kedua, saya pikir yang menarik dari Santo Yosef adalah bahwa dia tidak menolak pengalaman manusiawinya. Karena Santo Yosef sadar bahwa Allah bekerja dalam setiap pengalaman manusiawi, termasuk kegagalan, termasuk kegelisahan, termasuk kecemasan hidupmu. Allah bekerja terutama di dalam masa-masa gelap di hidupmu. Dan Saint Joseph katakan itu dalam tindakannya. Engkau tahu, Santo Yosef itu kan pernah meragukan dirinya sendiri ya. Dia sampai sempat berpikir untuk menceraikan Bunda Maria diam-diam. Engkau tahu ya kisahnya ya, teman-teman ya. Tetapi Santo Yosef tidak berhenti di situ. Ketika dia disapa mimpi oleh para malaikat, disapa dalam mimpi dan dikatakan, hey, Joseph, itu anak itu yang di dalam rahim Maria, itu adalah dari Roh Kudus. Santo Yosef taat. Dia mendengarkan malaikat itu. Sadar bahwa, saya berhadapan dengan kecemasanku, tetapi lihat, ada sabda yang meneguhkan. Ada sabda yang menguatkan. Ada kehadiran Allah yang dilambangkan dengan malaikat itu, dengan suara malaikat yang mengerucutkan panorama hidupku. Jadi teman-teman, ini pelajaran kedua dan mungkin yang terpenting untuk kita orang-orang muda. Coba berapa kali sih kita kadang merasa bahwa hidup kita itu begitu stressful gitu ya. Saya yang Romo yang tidak punya istri ini, yang tidak punya anak ini, itu pun seringkali stressful. Apalagi kalian. Kalian itu sudah harus kerja. Kalau yang masih pacaran ya masih harus say hi, repot-repot dengan pacarnya, ya kan? Pacar kita itu kan kalau tidak disapa marah gitu ya. Kita hidup dalam romantisisme yang bagi saya itu
mengurung kebebasan pribadi. Nasib kalian dah. Kita itu kalau tidak romantis lalu katanya tidak cinta gitu ya. Jadi kita menghabiskan, kita spending a lot of time, a lot of resources as well. Kita spending a lot of money untuk mengatakan I love you, ya kan? Karena love sekarang itu sudah materialistik bentuknya ya. Karena bunga bank itu lebih berharga daripada bunga beneran. Say it with flower. Apaan? Zaman gini. Jadi itu ya, kita spending a lot of times untuk apa? Untuk hal-hal yang sebetulnya begitu mengekang hidup kita. Teman-teman lihat saja bagaimana semakin dunia maju, semakin dunia cepat berlari, semakin penuh pressure. Kalau engkau masih sekolah, engkau nanti akan ditanya kapan lulus. Ketika engkau sudah lulus, ditanya kapan kau kerja. Ketika engkau sudah kerja, ditanya kapan kau kawin. Ketika engkau sudah kawin, kapan kau punya anak. Ketika engkau sudah punya anak, wah, ditanya lagi, kapan anaknya sekolah, kapan anaknya kerja, kapan anaknya kawin. Jadi hidup itu seolah-olah hanya untuk belajar, kerja, dan kawin. Betul kan? Kita itu menjadi apa ya? Hidup yang singkat ini menjadi begitu stressful. Kalau kalian suka, berikan like. Akan berikan like. Tapi Saint Joseph bilang sesuatu yang kebenaran yang lain. Saint Joseph bilang it's okay. It's okay to be anxious, to fail. It's okay not to be okay. Kok kayak sama Korea ya? Itu ada yang baru kan itu. It's okay not to be okay. Jadi kok saya tahu sih? Saya nonton ya sedikit. Jadi itu ya, Saint Joseph bilang Tuhan bekerja dalam setiap peristiwa manusiawi. Dan ini kebenaran yang orang muda harus pegang dalam hidupnya. Karena seringkali kita equalize God's presence with prosperity. Kita seringkali menyamakan berkat Tuhan itu sama dengan berkat Tuhan sama dengan ATM yang tidak punya batas. Kita seringkali menyamakan bahwa Tuhan mengasihi saya kalau semua baik-baik saja. Oh man, listen to me. Ini kebenaran yang harus kamu catat dalam hidupmu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kegagalan, kecemasan, masa-masa ditolak, dalam jurang yang paling dalam, paling gelap, Tuhan hadir di situ. Dan itu ditunjukkan oleh Santo Yosef dengan begitu gamblang. Dia merasa cemas, merasa takut dengan semua rencana Tuhan yang ada di depan matanya. Dia selalu dikejar-kejar sampai melarikan diri ke Mesir. Tapi dia bilang, kita hadapi semua. Kita berjalan tidak sendirian. Kita berjalan bersama Tuhan. Dan saya pikir ini kebenaran yang harus dipegang oleh orang-orang muda zaman sekarang. Engkau tahu ya teman-teman ya, menurut penelitian itu angka suicide suicide itu apa bahasa Indonesia? Suicide, bunuh diri. Angka bunuh diri di kalangan orang muda di zaman modern ini itu meningkat luar biasa besar. Terutama setelah tahun 2012, kalau teman-teman tahu, ternyata naiknya angka bunuh diri di kalangan remaja, terutama remaja wanita, itu berbanding lurus dengan platform dunia digital yang semakin tinggi juga. Orang diajarkan untuk berlomba-lomba, menunjukkan bahwa dirinya bahagia. Padahal sebetulnya semu saja yang kita posting di Instagram itu. Semu saja yang kita posting di Twitter atau di Facebook. Hal-hal dangkal saja yang kita post kita mau menunjukkan bahwa kita itu happy, kita itu baik-baik saja, hidup itu indah, hidup itu seperti berjalan-jalan di tepi pantai di Bali. Iya kan? Kamu tahu kalau temanmu
lagi pergi ke pantai ya, tulisannya vitamin C. Vitamin C. Saya dulu agak lola juga ya, agak loading lambat juga. Apa sih maksudnya vitamin C? Vitamin C. Oh, vitamin C gitu ya, C laut gitu ya. Hanya untuk pamer bahwa dirinya itu bahagia dan baik-baik saja. Tapi sebetulnya kalau teman-teman lihat, kita posting sesuatu yang dangkal seringkali. Dan semakin kita mengekspos kedangkalan hidup kita, semakin sebetulnya kita tidak bahagia. Jadi orang-orang yang lama dengan dunia digital, entah itu game, entah itu media sosial, semakin sebetulnya tenggelam dalam anxiety itu. Dan Santo Yosef katakan, Allah bekerja juga di sana, teman-teman. Maka jangan takut dengan beban hidupmu, jangan takut dengan pressure. Mungkin sebagai apa? Sebagai sweet talk gitu ya, sebagai pep talk gitu ya, sebagai ucapan Romo yang menenangkan. Tapi tidak, ini benar-benar. Ini kebenaran yang jarang kita dengar, bahwa Tuhan menyertai dalam setiap pengalaman hidup manusia. Dan Tuhan selalu sama seperti Santo Yosef, Tuhan mengundang kita untuk melihat sejarah hidup kita itu dalam the bigger picture, dalam gambar yang lebih besar. Kadang-kadang ketika kita jatuh, ketika kita sedang bergulat, lalu kita merasa menjadi orang paling menderita di bumi ini. Kita lupa bahwa hidup kita itu belum selesai. Kita lupa bahwa kaki kita itu masih akan terus melangkah. Dan ketika kaki kita melangkah, Allah tetap melangkah di samping kita. Dan ini kebenaran sekali lagi, ini kebenaran kedua, dan kebenaran yang sekaligus paling penting dan paling relevan menurut saya dari dokumen Patris Corde ini. Jadi Patris Corde. Jadi teman-teman, semoga teman-teman belajar dua keutamaan sederhana ini dari Santo Yosef. Tantangan yang menarik adalah, jadi di ujung surat apostolik itu, Paus Fransiskus bilang begini, kita itu harus bertanya, apakah saya juga seperti Santo Yosef melindungi Yesus dan Maria? Apakah saya juga seperti Santo Yosef berani melindungi Yesus dan Maria? Yesus dan Maria yang secara misterius menjadi tanggung jawab kita, yang ada di bawah perawatan kita, care kita, dan safekeeping kita. Apakah kita seperti Santo Yosef berani menjaga Yesus dalam hati kita dan Bunda Maria dalam hati kita? Saya pikir ini pertanyaan yang challenging. Ini pertanyaan yang benar-benar menantang. Jangan lupa bahwa Yesus dan Bunda Maria bukan hanya hadir dalam figur superpower ya, seperti dalam penampakan-penampakan hebat. Tapi di kandang Bethlehem misalnya, teman-teman lihat Yesus hadir dalam rupa yang sangat lemah, dalam rupa bayi. Engkau lihat Bunda Maria, yang adalah figur wanita, figur ibu, juga hadir dalam rupa yang vulnerable. Dan itu sebabnya kebapaan Santo Yosef melindungi keluarga kudus ini. Dan pertanyaannya untuk kita, apakah saya juga berani melihat Yesus yang hadir secara vulnerable dalam hatiku? Apakah Bunda Maria yang vulnerable itu juga hadir dalam hatiku? Apakah aku sungguh cukup menjaga mereka dalam hatiku? Saya pikir ini tidak kalah penting, teman-teman. Terutama sekarang saya bicara bagi Anda para pria Kristiani. Saya pikir kita penutupnya, saya pikir tahun Santo Yosef ini adalah tahun istimewa untuk para pria Kristiani. Anda yang merasa pria, itu diberi teladan maskulinitas yang sehat oleh Santo Yosef. Saya itu agak jengkel dengan, sekali lagi ya, K-pop, karena imaji tentang maskulinitas dalam K-pop itu menjadi agak-agak feminin gitu. Silakan benci saya. Wah, ini saya pasti akan dibully oleh K-pop lovers. Tapi teman-teman lihat ya, saya pikir teladan maskulinitas untuk para pria Kristiani, pria Katolik,
paling utuh diperlihatkan oleh Santo Yosef. Dan semakin kita menjadi maskulin dengan sehat, dengan Kristiani, semakin kita akan menemukan bahwa panggilan setiap pria Kristiani adalah kekudusan yang protektif. Protektif terhadap dirimu sendiri, bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri, tapi juga protektif sebagai bapa terhadap orang-orang yang kamu kasihi di sekelilingmu. Dan saya pikir kualitas maskulinitas ini yang saya pikir harus semakin diuji, ditantang, ditumbuhkan oleh para pria Kristiani muda yang malam hari ini mendengarkan saya, mendengarkan diskusi kita. Jadi tidak cukup engkau itu menjadi pria. Menjadi pria itu sudah dalam DNA kita. Tetapi menjadi pria Kristiani adalah panggilan. Maka semoga percakapan singkat Romo tentang Saint Joseph ini memperkaya kita ya. Saya masuk dari 2 poin sederhana dulu, lalu kita buka floor untuk diskusi. Maria, saya kembalikan. Baik, Romo. Terima kasih atas penjelasan singkatnya ini ya, Mo. Sepertinya memang teman-teman ini langsung, yang terutama yang cowok-cowok ini ya, langsung, waduh, ini nih, udah mulai disentil ini sama Romo. Harus jadi seperti Santo Yosef. Nah, loh, ya kan? Jadi teman-teman yang cowok-cowok ini sudah mulai reflect, apakah saya sudah meneladan Bapak Yosef yang adalah kepala keluarga Kudus Nazaret. Nah, itu. Nah, tapi ini yang menarik bagi saya sih, Mo. Tadi kan Romo menjelaskan sebenarnya memang di dunia digital ini memang itu ya menjadi sebuah ajang gitu. Sepertinya menjadi sebuah kompetisi secara nggak langsung sih, Mo ya. Jadi banyak dari teman-teman tuh yang kemudian mengaca pada media digital gitu ya, teman-teman ya. Jadi semua yang kita lihat di media sosial, hati-hati bahwa itu sebenarnya ilusi aja kalau kata Romo tadi, ya kan? Jadi kita kalau misalnya swipe up ke story kita, waduh, yang lihat banyak langsung seneng, terus yang like banyak juga seneng. Nah, hati-hati itu. Nah, tapi memang itu benar apa yang dikatakan sama Romo Koko tadi. Nah, tapi yang saya garis bawahi, Mo, sebenarnya saya ini juga mantan veteran trainee K-pop loh, Mo. Nah, saya mungkin mau sedikit. Iya, betulan, Mo. Tapi kalau soal cowok-cowok K-pop, itu sebenarnya mereka mungkin memang di konsepnya seperti itu. Dan memang budayanya di Korea sana, cowok-cowok itu lebih feminin memang. Mereka pakai makeup, mereka itu, tapi itu normal. Mereka tuh normal. Tapi memang budaya sana ya. Kalau misalnya dibawa ke sini ya jangan gitu ya. Kalau dibawa ke sini ya lain ceritanya. Kalau dibawa ke sini beda itu, beda cerita ya. Seperti nanti yang Romo Koko bilang nanti ya, kelihatan seperti gimana gitu ya. Oke, nah iya. Nah, ini ada satu pertanyaan, Mo. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan yang ada dulu ya, yang masuk dari Zoom. Baik. Ini ada pertanyaan. Jadi menurut Romo, terhadap pembagian tugas dan tanggung jawab seorang pria di dalam rumah tangga. Waduh, ini agak dalam nih, Mo ya. Mau bahas tentang rumah tangga ini ceritanya. Jadi, apakah seperti menjaga anak, masak, dan sebagainya itu juga menampilkan sikap maskulinitas seorang pria? Mungkin soalnya kita sering juga ya, Mo, kalau misalnya kita lihat secara general, ternyata nowadays itu juga nggak harus, bukan harus, kayak banyak juga teman-teman yang ternyata cowok-cowok malah perannya tuh terbalik gitu. Ya kan? Yang cewek yang kerja, tapi yang cowok tinggal di rumah akhirnya ngurus anak, masak, segala macam gitu kali ya, Mo. Nah, pertanyaannya itu, apakah itu menampilkan sikap maskulinitas pria juga, Mo, sebenarnya? Nah, yaitu karena kalau tugas pekerjaan rumah seperti itu kan sebenarnya harusnya itu kan adalah tanggung jawab seorang wanita. Nah, gimana kalau menurut Romo, peranan ini gimana di dalam peran seorang bapak gitu, terutama kepala keluarga? Ya. Maskulinitas itu tidak identik dengan gagah-gagahan. Maskulinitas juga tidak identik dengan pembagian tugas yang seksis antara laki-laki dan wanita dan perempuan. Saya pikir maskulinitas itu didefinisikan oleh pertama karunia Allah untuk melindungi. Saya pikir ini yang pertama, ini maskulinitas itu apa? Karunia Allah
untuk melindungi dan memelihara ciptaan lain. Jadi bahkan ketika engkau tidak punya istri atau belum punya istri, mudah-mudahan dapat, dan bahkan atau misal tidak punya istri seperti saya, engkau tetap maskulin dengan caramu melindungi dan memelihara ciptaan lain. Karena kalau engkau menjadi suami, maka melindungi dan memelihara istrimu. Dan kalau itu dapat ditunjukkan dengan memasak, mencuci baju, membantu membersihkan rumah, itulah fungsi. Itu karunia untuk memelihara dan melindungi. Jadi semakinlah bangga engkau apabila engkau dapat semakin memelihara dan melindungi kehidupan yang lain. Saya pikir maskulinitas itu bukan didefinisikan oleh tidak bantu masak atau tidak bantu ngepel, bukan. Maskulinitas Kristiani adalah sekali lagi karunia Allah untuk melindungi dan memelihara kehidupan yang lain. Saya sebagai imam, saya melindungi dan memelihara umatku. Menjadi gembala. Maskulinitas engkau yang mempunyai istri, melindungi dan memelihara hidup istri dan anak dalam cara yang bahkan mungkin memasak, menjaga anak. Jadi saya semakin bangga itu dengan bapak-bapak multitasking itu ya, yang bisa buat apa saja dan membantu istrinya. Semakin berbangga engkau. Jadi maskulinitasmu itu tidak ditentukan oleh berapa lembar jumlah jenggotmu. Tapi ditentukan oleh, sekali lagi ditentukan oleh karunia melindungi dan memelihara. Gitu ya? Iya. Ya, saya rasa itu jelas sekali ya, Mo, apa yang tadi Romo katakan bahwa iya betul, karena maskulinitas memang mungkin kelihatannya secara kata harfiah ya, literally itu harus yang gagah, harus yang gimana, tapi ternyata kan enggak, seperti tadi Romo Koko sudah jelasin. Dan itu kita patut bangga betul ya, Mo, karena ternyata bapak-bapak juga yang ditinggal istrinya kerja bisa loh dengan cinta. Nah, ini balik lagi ya, Mo, mungkin dasarnya itu harus kasih gitu ya, Mo. Karena kan memang yang diajarkan oleh Santo Yosef ini kan memang adalah dasar dari cinta kasih gitu ya, teman-teman. Betul. Oke, ini yang menarik sekali juga sih menurut saya, Mo. Tadi kan Romo juga jelasin bahwa Santo Yosef ini memang bukan seperti Bunda Maria yang immaculate gitu ya. Beliau adalah bapak biasa, orang biasa yang kemudian hidupnya itu saleh, kudus gitu ya. Kemudian dia dipercaya oleh Tuhan untuk melindungi keluarga Nazaret ini, yaitu Bunda Maria dan juga Tuhan Yesus. Nah, saya juga pernah dengar mau kayak ada satu khotbah di gereja homili dari Romo bahwa Santo Yosef ini punya peranan yang sangat-sangat istimewa gitu. Nah, kalau nggak ada Santo Yosef, mungkin Bunda Maria sama Tuhan Yesus juga nggak ada gitu loh. Nah, ini mungkin Romo boleh jelasin, mungkin ada ini satu kata-kata yang menurut saya sangat-sangat mewakili Santo Yosef, bahwa Santo Yosef ini adalah penyelamat dari sang penyelamat, Mo. Nah, ini keren banget gitu. Nah, menurut Romo gimana soal itu? Tentang apa tadi? Tentang Santo Yosef, kalau tidak ada, maka tidak ada keluarga kudus, begitu? Iya, jadi kan secara apa namanya tugas atau peranannya Santo Yosef ini kan istimewa gitu. Kalau seandainya Santo Yosef ini nggak menerima tugas sebagai kepala keluarga kudus, jadi dia nggak mau mengambil Maria sebagai istrinya waktu itu, malah meninggalkan, mungkin nggak akan terjadi penyelamatan mau gitu di dunia ini, atau gimana menurut Romo? Ya, kita bisa berandai-andai banyak hal ya. Kita bisa berandai-andai bahwa mungkin sejak awal Santo Yosef tidak menerima Maria sebagai istrinya, atau ketika dia sudah menerima Maria sebagai istrinya dan mungkin dirasa tugasnya terlalu berat, kita juga bisa Yosef mungkin tidak jadi ke Mesir, Yesus berangkat sendiri ke Mesir. Kita bisa berandai-andai dengan banyak hal. Tapi yang jelas adalah bahwa Santo Yosef itu menunaikan, sekali lagi, menunaikan perutusannya. Karena dia punya kasih yang extraordinary. Dia punya kasih yang luar biasa, walaupun dia pria biasa. Jadi saya pikir ini yang menarik ya.
semakin kita menyelami betapa ordinary-nya hidup kita, justru semakin kita kagum bahwa Allah bekerja dalam cara yang extraordinary untuk sustain our life. Dan itu yang indah sebetulnya dalam iman Kristiani, kita menjadi extraordinary karena rahmat baptisan. Dan rahmat itulah yang membuat kita nanti bisa selesai. Kapan tugas baptisanmu itu selesai? Kapan misimu itu selesai? Saat engkau, aku dan engkau terbaring di peti mati dan diberkati oleh seorang imam. Saat itulah kamu bisa bilang, ya, saya setia dengan misiku sebagai seorang Kristiani. Engkau boleh hidup sebagai orang Kristiani, engkau boleh lahir sebagai seorang Katolik, dan engkau boleh mati kembali kepada Bapa sebagai seorang Katolik yang baik. Lalu berdoa ya, Tuhan semoga saya boleh menjadi imam sampai di peti nanti. Itu doa saya. Amin. Saya terinspirasi dari Santo Yosef yang biasa-biasa saja, tapi menyelesaikan misinya. Menyelesaikan misinya dengan amat sangat baik. Sehingga Yesus juga dapat menebus manusia. Dan ini misteri yang lain. Sebetulnya hidup kita itu akan terus dilanjutkan. Santo Yosef menurut tradisi itu meninggal tidak lama setelah Yesus menginjak remaja atau ya, karena ketika Yesus masih berusia 12 tahun, Santo Yosef masih mencari di bait Allah, betul ya? Tapi tidak lama kemudian Santo Yosef meninggal. Tetapi karyanya kan tidak selesai di situ. Karya Santo Yosef diteruskan lewat Yesus putranya. Dan kita tahu Yesus akhirnya penebusannya menjadi apa? Menjadi mendunia. Penebusan Yesus itu juga berkat apa? Berkat Santo Yosef yang memegang tangannya. Kalau kata Santo Paus Fransiskus, dalam surat apostoliknya itu, Santo Yosef itu seperti bapa yang memegang tangan Yesus, yang mengajarinya berjalan, yang melihat bagaimana otot-ototnya bertumbuh dan berkembang menjadi pria yang baik, dan tentu saja di ujung Kalvari menjadi penyelamat dunia. Dan itu saya yakin berkat Santo Yosef juga, teladan kebapaan. Oke? Tapi mission accomplished itu penting untuk kita semua. Nah, ini juga jadi menarik. Kenapa pada saat itu kan Santo Yosef sebenarnya memang sempat ragu-ragu ya mau untuk mengambil tugas ini yang perannya ini, meskipun dia sepertinya hanya sebagai pelindung sepertinya. Tapi sebenarnya tugasnya tuh penting banget. Peran dari Santo Yosef ini kalau mau kita gali lebih dalam, sebenarnya perannya Santo Yosef ini betul-betul sangat dibutuhkan oleh keluarga kudus, ya kan? Yes. Nah, bahkan beliau kan ketaatannya itu dimulai ketika dia tidur, ya kan? Di sini saya punya patung ini, Santo Yosef tidur. Oh iya. Saya juga devosi sama patung Santo Yosef tidur ini, sama Santo Yosef tidur. Dan di situ saya belajar ketaatan Santo Yosef yang dia taat pada saat malaikat itu memberitahukan bahwa dia jangan takut mengambil Maria sebagai istrinya, itu melalui mimpi. Nah, ini yang menjadi mungkin pertanyaan menarik mungkin ya buat teman-teman juga supaya bisa belajar. Menurut Romo, apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa kadang-kadang kita itu kalau cuma sekedar mimpi, kadang-kadang kita ragu-ragu kalau misalnya mau ngambil keputusan, apalagi nih ya kayak misalnya mungkin yang cowok-cowok apalagi ya kan perannya harusnya nanti lebih jadi kepala, jadi leader gitu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ketaatan Santo Yosef ini? Nah, kenapa kita harus taat? Nah, gimana caranya supaya kita ini bisa punya ketaatan dan kasih seperti Santo Yosef itu tadi, Mo? Step by step-nya, mungkin Romo punya tips. Ya, silakan. Mungkin saya cerita dulu ya jenis mimpi yang lainnya. Suatu kali, katakanlah seorang pria bernama Farid Hartono, itu ini cerita bohongan, cuma namanya kebetulan sama. Katakanlah Farid Hartono ini bermimpi pada suatu ketika. Bermimpi ada 5 malaikat membawa 5 kendi emas. Semuanya isi emas batangan, 5 kendi.
Lalu ketika dia bangun dari mimpinya, dia melihat istrinya, Farid sudah pulang cerita ini, dia melihat istrinya itu masak 5 butir telur. Kemudian ketika dia baca koran, itu ternyata tanggal 5 bulan 5 Mei. Dan dia buka koran itu pagi-pagi jam 5. Wah, kok semuanya 5 ini, pikir dia. Tidak lama kemudian, si Farid ini, kemudian dia pergi, dan dia berpikir bahwa ini adalah tanda yang luar biasa. 5 malaikat, 5 kendi emas, dengan 5 telur, tanggal 5 bulan 5. Akhirnya dia pergi kemana? Dia pergi ke judi pacuan. Engkau tahu ya, di Hong Kong itu banyak judi pacuan kuda. Dan dia ketika melihat nama-nama kuda, nomor 5, itu nama kudanya Five Angels, 5 malaikat. Dia tarik uangnya $5.000 dari ATM, lalu dia taruh, dia berjudi untuk kuda nomor 5 yang namanya Five Angels. Dia pikir, ini pasti menang. Ini hasil dari mimpiku. Dan ternyata mimpinya tidak salah. Kuda itu, Five Angels itu juga berakhir di urutan nomor 5. Dia kehilangan duitnya semua. Jadi saya kenapa saya cerita begini? Karena gini ya, yang membedakan Santo Yosef dengan Farid dalam kisah 5 kuda ini, dalam kisah mimpinya ini adalah bahwa yang satu itu adalah mimpi yang dia terima sebagai sabda Allah dan dia percaya. Tapi yang kedua adalah mimpi yang kemudian dia terjemahkan dengan pikirannya sendiri. Apa hubungannya 5 telur, 5 Mei, 5 malaikat dengan judi pacuan kuda? Dia sendiri yang membuat koneksi itu. Jadi saya pikir ini, teman-teman, kita boleh punya banyak insight, kita boleh banyak cara untuk berjumpa dengan Allah, untuk menjadi dekat dengan Allah, untuk berusaha setia mendengarkan suaranya, tetapi hati-hatilah dengan suaramu sendiri. Sering-sering kita itu merasakan bahwa apa yang ada dalam hati kita itu sebagai suara Allah. Belum tentu, teman-teman. Bisa jadi itu pikiranmu sendiri. Pertanyaannya bagaimana saya bisa sungguh mendengarkan suara Allah? Gereja mengajarkan jelas. Sakra Scriptura. Kembalilah ke kitab suci. Disitulah sabda Allah tertulis, terpampang bulat-bulat di situ. Maka step pertama kalau engkau ingin mendengarkan suara Allah dan belajar membedakan roh, apakah ini dari roh Allah atau dari dirimu sendiri atau bahkan dari roh yang tidak baik, dari roh jahat, maka pertama-tama akrablah dengan kitab suci. Sediakan waktu setiap hari 10 menit, 15 menit untuk baca kitab suci. Kalau engkau bingung harus mulai dari mana, itu kita punya kalender liturgi. Nggak punya kalender liturgi, Romo, oke, nggak apa-apa. Pakai metodenya Santo Agustinus. Kitab suci itu dipegang, lalu dibuka random gini, kamu merem, lalu tunjuk. Nah, itu cara-cara yang cara-cara kurang terpelajar tapi cukup efektif itu ya. Kadang-kadang mendapat insight juga di sana. Tapi paling baik adalah kalau engkau belajar yang namanya meditasi kitab suci. Dan ya sayang ya waktu kita terbatas ya, mungkin bisa lain kali kita belajar tentang bagaimana mengenal meditasi kitab suci Katolik. Karena meditasi kitab suci Katolik itu berbeda dengan tradisi Hinduisme atau Buddhisme misalnya. Karena tradisi Katolik dalam memahami kitab suci itu benar-benar relasional. Kalau yang Hinduisme atau Buddhism atau Zen atau macam-macam yang lain-lain itu mungkin engkau bercakap-cakap dengan dirimu sendiri. Jadi lebih egosentris. Tapi kalau meditasi kitab suci Katolik, itu sangat relasional. Engkau bicara dan bercakap-cakap dengan Allah sebagai Bapamu. Maka itu tahap pertama. Akrablah dengan kitab suci. Yang kedua, milikilah pembimbing rohani. Ayo, apakah kamu punya Bapa pengakuan yang tetap? Atau kamu pilih yang penting Romo deh. Yang penting Romo tua dan budak. Sebagai Bapak pengakuan.
Ya kan? Ini apakah kamu punya Bapak pengakuan yang tetap? Yang ketiga, apakah engkau punya komunitas, tempat engkau bertumbuh? Kita itu eklesia, gereja, dan kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Kalau engkau mau bertumbuh, seperti Santo Yosef, maka engkau butuh afirmasi dari yang lain. Kalau engkau ingin mendengarkan suara Tuhan secara lebih jernih, dengarkan suara orang-orang yang mengenalmu secara menjadi aktif dalam komunitas gereja nih, dan ada banyak komunitas gereja nih yang bisa kamu ikuti. Dan kurang lebih itu ya, tiga step itu yang mungkin bisa membantumu. Kalau engkau masih belum do satu dari tiga ini, mungkin kamu bisa mulai. Ya, selalu ada kesempatan. Bosan nggak sih dengerin saya? Bosan nggak teman-teman loh? Enggak ya, menarik loh Romo Koko. Menarik. Apalagi bahas soal Santo Yosef ini adalah sosok yang mungkin memang pendiam seperti tadi kata Romo Koko. Nggak banyak memang kata-kata yang disampaikan, bahkan nggak ada ya di dalam kitab suci seperti tadi Romo Koko udah jelasin. Tapi yang kita lihat di dalam Alkitab itu adalah action, ya. Jadi langsung tindakan. Nah ini catat ya teman-teman cowok. Jadi saya di sini untung saya cewek mau. Jadi saya berhak ngomongin ini. Iya tolong dilihatin ya kebapaknya Santo Yosefina. Oke, ini ada pertanyaan mau dari Zoom. Ini mungkin saya coba bantu untuk transform ke Romo ya. Jadi ada teman kita yang bertanya soal ini, coba boleh dielaborasi mau maskulinitas dalam K-pop tadi itu maksudnya gimana sih? Saya nggak Yang ahli tadi Romo K-pop. jelasin. Saya hanya melihat bahwa rasa-rasanya ada yang keliru dalam ide K-pop tentang romantisisme. Romantisisme dalam K-pop itu seolah-olah apa? Menjadi maskulin berarti kamu benar-benar soal emosi, soal cinta yang tanpa rasio. Jadi bagi saya, kamu perhatikan saja kalau lihat drama-drama Korea itu ya, itu kan mengaduk-ngaduk emosi ya. Ada gambaran cinta itu sebagai romantisisme. Padahal jangan lupa, cinta Kristiani sejatinya adalah cinta yang rasional. Dia bukan hanya bermain di level emosi. Kalau marah siram gelas dengan air, kalau cinta itu bisa sarangio, opa gitu ya. Saya pikir itu ide yang keliru tentang cinta, dan saya agak prihatin ini karena banyak orang muda itu lalu hidup dalam pengertian yang salah tentang cinta. Itu sebabnya kalau saya kaitkan dengan maskulinitas itu bukan pertama-tama kalau di K-pop itu kan selalu digambarkan sebagai orang yang bisa mengerti perasaan wanita gitu ya. Hey, wait a minute, dalam tradisi Kristiani cinta itu bahkan melampaui itu ya. Itu harus ada timbal balik juga dari wanita untuk menggunakan rasio, harus juga ada timbal balik dari pria untuk menggunakan akal sehat. Sehingga cinta itu kualitasnya bukan hanya romantisisme yang penuh air mata, tetapi adalah soal komitmen. Banyak orang merasa bahwa tidak dicintai kalau pacarnya itu tidak memberi perhatian, kalau pacarnya itu tidak mengucapkan selamat ulang tahun. Banyak orang menyamakan komitmen dalam hidup berkeluarga dengan care, dengan ini. Itu benar, tetapi itu tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah rasio untuk mengatasi perbedaan di antara kita. Karena lebih banyak masalah ketika engkau berpasangan daripada engkau hidup menjomblo seperti saya. dan itu hanya diatasi kalau engkau punya akal sehat, kalau engkau punya rasio. Dan itu ya, jadi jangan mudah dibelokkan idemu tentang cinta itu seperti K-pop. Saya takut itu banyak orang muda itu. Ya. Ya, betul. Menangkap maksud saya ya, menangkap ya. Saya tidak anti K-pop. Iya, betul. Nah, teman-teman hati-hati, soalnya Blackpink, mungkin saya nggak suka cuma juga.
Iya, Mo. Jadi mungkin teman-teman di sini juga yang nonton ya harus mulai terbuka pikirannya bahwa apa yang di TV itu sebenarnya nggak seindah apa yang sebenarnya di kisah nyata. Karena kalau di TV yang namanya program TV itu gimana-gimana ada manipulasinya ya. Saya soalnya mantan mantan entertainer Mo, jadi saya tahu. Jadi itu teman-teman ya Exactly, right? hati-hati. Yes, jadi teman-teman hati-hati apalagi yang suka nonton drama Korea. Itu memang teman-teman saya juga yang cowok-cowok di Korea juga nggak seperti itu kok, aslinya nggak seromantis itu. Jadi jangan termakan teman-teman ya. Jadi itu hanya cerita drama aja dan itu cuma asupan untuk entertain aja. Jadi itu bukan untuk real life ya. Jadi hati-hati gitu. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan Mo. Oke, kita Baik. lanjut ya Mo. Untuk Baik, yuk. pertanyaan ya. Ya, jadi ini ada yang bertanya juga. Nah, gimana ya Mo kalau sikap sebagai seorang anak yang mungkin masa kecilnya itu sudah nggak memiliki teladan seorang ayah dalam menjalani hidupnya saat ini, dan gimana anak ini tuh bisa mengisi kekosongan teladan seorang bapak supaya dia bisa mengatasi luka ini ya, supaya nanti pada saat dia berkeluarga dia nggak bawa luka lamanya yang masa lalu ini dalam keluarga barunya gitu kali Mo. Itu pertanyaannya. Silakan. Mo. Saya itu cukup beruntung ya karena saya sempat bertugas di campus ministry, mendampingi banyak mahasiswa-mahasiswi yang bergulat dengan keluarganya, termasuk dengan bapaknya. Saya pernah bertugas di rumah retret. Saya berjumpa dengan ribuan orang muda yang punya masalah dengan orang tua, terutama dengan ayahnya. Kita prihatin ya dengan ini ya, dengan banyak kisah-kisah gelap yang sulit dibayangkan. Saya pernah mendampingi seseorang yang terluka sangat parah karena ditolak oleh ayahnya sejak kecil. Saya pernah mendampingi seorang muda yang melihat sendiri bagaimana ayahnya itu main gila dengan wanita-wanita lain, dan dia lakukan itu di depan ibu dan di depan istri dan anak-anaknya. Begitu terluka mendalamnya. Saya pikir saya teringat dengan kisah Santo Fransiskus dari Assisi. Ketika Santo Fransiskus Assisi itu kan anak orang kaya ya, anak keluarga bangsawan ya, kalau pernah ingat ceritanya. Lalu dia mau menjadi seorang biarawan, dia ingin meninggalkan segalanya. Tapi bapaknya kan tidak setuju. Bapaknya ingin agar dia melanjutkan usahanya, melanjutkan keturunan, lalu bapaknya ini membujuk dengan pelbagai macam cara, termasuk menangkap, menyekap. Akhirnya Santo Fransiskus dari Assisi ini kan diceritakan lari dari rumah, lalu berlindung di depan Bapak Uskup di kota Assisi itu. Dia berlindung di depan Bapak Uskup dari Assisi, kemudian ketika ayahnya menuntut Fransiskus untuk kembali, Santo Fransiskus Assisi kemudian menanggalkan pakaiannya, menelanjangi dirinya, tanda bahwa dia meninggalkan relasi yang begitu toksik dengan ayahnya. Dia mengatakan kepada Bapak Uskup di kota Assisi itu, Bapak Uskup, sekarang saatnya, ketika dia sudah telanjang bulat, sekarang saatnya saya dapat berdoa dengan sungguh, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saya pikir cerita ini sangat menyentuh teman-teman. Kalau engkau punya Bapa duniawi yang katakanlah brengsek atau yang menyakitimu, yang toksik, saya pikir itu adalah cara Allah untuk apa? Cara Allah untuk pelan-pelan membuatmu mengenal Bapamu yang lain, Bapa surgawimu. Saya tidak bisa katakan bahwa pengalaman itu adalah pengalaman yang baik-baik saja. No, itu sangat gelap, itu sangat dark kadang-kadang. Pengalaman ditolak oleh ayah sendiri. Tetapi satu hal yang jelas, jangan jadikan pengalaman gelap dengan ayah duniawimu itu mendefinisikan atau sebagai definisi untuk hidupmu selanjutnya. You're way bigger than that. You're way much more noble than the past, daripada masa lalu. Kamu lebih mulia daripada masa lalu.
Karena kamu juga punya Bapa satu lagi, Bapa surgawi. Pemulihan ini pasti butuh waktu, butuh teman, butuh sahabat, dan kadang-kadang butuh psikolog. Jadi saya pikir, ya, kalau engkau merasa berbeban berat dengan sejarah hidupmu, terutama dengan relasi dengan Bapa duniawimu, dengan Ibu duniawimu, jangan lelah untuk menemukan Bapa surgawimu, untuk menemukan Ibu surgawimu, dan kita bisa punya Bapa surgawi yang lain. Kalau engkau merasa Bapa Tuhan Yesus itu terlalu tinggi bagimu, talk to Saint Joseph. Angkat dia sebagai Bapa. Kalau engkau punya masalah terlalu dalam dengan ibumu, angkat Bunda Maria sebagai ibumu. Bunda Maria, mulai sekarang jadilah ibuku juga. Santo Yosef, mulai dari sekarang jadilah Bapakku juga. Karena Bapa duniawiku banyak melukaiku. Saya pikir ini salah satu cara untuk dipulihkan pelan-pelan dari dalam. Dan kalau kau punya kasih yang luar biasa, Santo Yosef, Bunda Maria akan mendengarkanmu. Saya yakin. Saya sangat yakin. Amin. Amin. Kok jadi melo Iya, sih? Mo. Tapi Betul. ya memang Saya begitu. setuju. Jadi tapi betul teman-teman. Jadi jangan ragu-ragu kita kalau misalnya ada masalah di dunia ini ya, karena memang sejatinya kita kan hidup di dunia ini, kita diciptakan, pertanggungjawaban kita ini kan pribadi ya, mau personal masing-masing. Nggak terikat mungkin dengan keluarga, mungkin memang mungkin masa lalu kita atau orang tua kita atau keluarga kita itu mungkin ada yang tidak berahmat sehingga tidak bisa menunjukkan nilai-nilai atau teladan yang baik. Tapi seperti kata Romo Koko tadi, bahwa kita bisa lari kepada Bapak dan Ibu surgawi kita, yaitu ya kalau kita bisa Tuhan Yesus, nggak apa-apa, bagus banget. Tapi kalau misalnya Ibu, kita punya Bunda Maria, ya kan? Bunda surgawi kita. Terlebih-lebih Bapak Yosef. Nah, ini adalah satu teladan yang cukup bagus gitu ya, teman-teman. Karena Bapak Yosef adalah seorang bapak yang juga melindungi Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus masih menjadi daging dalam dunia ini gitu ya, sebelum dia menebus kita sebagai dengan dosa-dosa kita gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi Mo. Jadi di dalam pertanyaan ini dipertanyakan soal peran Santo Yosef tadi yang katanya kan krusial gitu ya. Kita tahu bahwa Santo Yosef ini sebenarnya bukan peran dari keluarga kudus yang harus dikesampingkan. Bahkan Paus Fransiskus sendiri kan menetapkan tahun ini sebagai tahunnya Santo Yosef. Nah, tapi kenapa ya Mo di dalam Alkitab itu nggak terlalu banyak diceritakan tentang Santo Yosef, nggak banyak diceritakan tentang teladan yang bisa kita pelajari dari Santo Yosef, sehingga teman-teman, apalagi teman-teman muda Katolik cowok ya, ini nggak bisa akhirnya mengaca pada kebapaan atau figur ayah yang mau disampaikan oleh Santo Yosef. Nah, kenapa ya mau kira-kira? Kalau menurut kamu gimana? Sebetulnya dalam tradisi apokrif, dalam tradisi kitab-kitab kuno di luar kitab suci yang kanonik, kitab suci yang asli, ada beberapa kisah tentang Santo Yosef. Tetapi memang itu kitab apokrif ya, artinya tidak diakui secara kanonik. Bagi saya bukan percakapan Santo Yosef yang penting bagi saya. Sekali lagi kalau teman-teman lihat, action itu tuh talks bigger than mouth gitu ya. Jadi action itu kan selalu bicara lebih besar daripada kata-kata dan words. Saya pikir justru tiadanya kisah atau tiadanya direct quote dari Santo Yosef ini sebetulnya menunjukkan kualitasnya. Kualitas yang menjadikannya itu bekerja dalam diam, bekerja tanpa butuh pengakuan, bertindak tanpa butuh kisah yang extraordinary. Justru diamnya itu menjadi emasnya. Dan saya pikir ini yang saya pikir makin susah kita temukan. Komitmen kita itu kadang-kadang cuma berhenti di kata-kata, bukan? Komitmen kita itu kadang-kadang cuma berhenti pada kalimat dan omongan. Tapi pertanyaannya sekali lagi, apa actionnya? Apa tindakannya? Bagaimana kamu berkomitmen dengan do something?
sesuai dengan kata-katamu. Itu yang jauh lebih penting. Jadi memang tidak ada narasi kanonik di mana Santo Yosef berkata-kata lalu dicatat oleh penulis Injil, karena fokus penulis Injil bukan Santo Yosef Maria. Penulis Injil berfokus pada karya keselamatan Yesus Kristus. Maka Yesuslah menjadi pusatnya. Yang lain-lain itu apa? Menjadi latar yang penting, tetapi tidak mengalahkan ajaran Yesus Kristus. Semua itu terpesona dengan Yesus Kristus. Tapi itu bukan berarti bahwa Joseph itu tidak penting. Dia penting dengan gitu ya. Ya, betul. Baik. Saya rasa jelas ya pertanyaan yang tadi teman-teman, bahwa apa yang kita bisa pelajari dari Alkitab mengenai Santo Yosef. Mungkin dia nggak banyak diceritain dalam Alkitab, tapi kita bisa contoh dan bisa lihat teladannya itu dari action-nya. Tadi yang kita sudah garis bawahi dari tadi ya Mo ya, bahwa memang yang mau kita contoh dari teladan Santo Yosef memang bukan kata-kata soal ketaatannya yang tadi kita sering bahas ya dari awal tadi. Mungkin kalau Bunda Maria tadi, Romo Koko juga sudah jelasin, Bunda Maria ada kata-katanya yang, ya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, segala macam. Nah, tapi Santo Yosef memang nggak ada secara harfiah komunikasi yang tertulis di Alkitab. Tapi kita bisa contoh bahwa memang Santo Yosef itu action-nya atau tindakan nyatanya yang bisa kita contoh sebagai kepala keluarga kudus, itu yang paling penting ya. Jadi buat cowok-cowok lagi loh, saya ini senang mau kalau suruh menunjuk teman-teman ini. Jadi contoh action-nya ya, bukan kata-katanya. Jadi jangan gombal istilahnya gitu. Ya nggak mau, betul nggak? Ya, gitu wanita ya. juga jangan suka gombal. Oh, betul, Sama saja. betul, iya. Pria Sama wanita saja. itu sama saja. Pria dan wanita itu sama saja. Jangan katakan bahwa pria itu lebih menggombal daripada wanita. Wanita juga kadang-kadang. I don't want to continue. Nanti kita akan ribut. Tapi gini, kualitas pribadi itu diukur bukan dari jenis kelamin. Tapi kualitas pribadi itu diukur dari, ya tadi itu, kalau menurut Santo Yosef, kualitas pribadi diukur dari apakah komitmenmu sesuai dengan kata-katamu, apakah tindakanmu mencerminkan kata-katamu. Saya pikir itu yang kita pelajari dari Santo Yosef. Yang paling penting juga dicatat selain itu adalah bahwa di seluruh Injil ditulis bahwa Yesus adalah putra Yosef, anak laki-laki Yosef. Keempat Injil menulis tentang itu, dan itu tidak dapat disangkal bahwa peran Yosef sebagai penyambung garis keturunan Daud, sebagaimana dijanjikan dalam Perjanjian Lama, keselamatan datang dari keturunan Daud, digenapi dengan Yosef yang menjadi bapa angkat Yesus. Ya, betul. Oke, ya ini setuju sekali ya buat teman-teman juga. Pokoknya jangan kita hanya jago berkata-kata ya, atau dalam tadi bahasa gaulnya gombal ya, tapi harus live in action seperti Santo Yosef, karena kita sudah punya teladan yang benar, yang baik, yang kita omongin hari ini yaitu Santo Yosef. Jadi kita wajib lah ya meneladan Santo Yosef ini, karena memang meskipun perannya nggak terlalu kelihatan ya, tapi justru itu kita harus lihat bahwa perannya ini sangat-sangat penting. Nah, itu yang mesti kita contoh. Oke? Ya, ini ada lagi pertanyaan mau sebenarnya. Banyak sekali pertanyaannya. Iya, banyak ternyata ini pertanyaannya mau. Oke, saya singkat-singkat aja ya. Jadi, secara singkat nih Mo, apa yang kira-kira perlu dipersiapkan anak-anak muda, terutama zaman sekarang ya, untuk bisa memasuki jenjang pernikahan terutama ya, mungkin karena kita kan sedang berbicara tentang keluarga kudus, terutama peran Santo Yosef. Nah, apa kira-kira yang perlu dipersiapkan teman-teman ini supaya bisa meneladan juga Santo Yosef gitu. Kemudian apa sih ayat-ayat Alkitab yang bisa kita contoh untuk persiapan ini gitu kali ya Mo? Itu dulu. Terus baik. Silakan Mo. Saya melihat banyak pasangan muda itu bergulat dengan luka-luka mereka sendiri. Jadi instead of saling mencintai, mereka malah saling melukai. Gambarannya itu seperti landak. Engkau tahu landak ya?
Landak itu. Landak itu hewan yang mempertahankan hidupnya dengan duri itu ya. Saya sering membayangkan bahwa orang yang saling mencintai tapi terus saling melukai itu seperti landak yang ketemu. Mereka mau dekat tapi duri-durinya itu saling melukai gitu, saling menusuk gitu ya. Pesan saya untuk orang muda adalah berdamailah dengan masa lalu. Kamu harus menjadi baik. Sebelum kamu bisa mencintai orang lain, kamu harus bisa mencintai dirimu. Kamu harus bisa mencintai sejarah gelapmu. Kamu harus bisa mencintai sejarahmu yang tidak baik-baik saja. Saya pikir hanya dengan demikian, hanya dengan menerima bahwa saya itu tidak baik-baik saja dan saya butuh Tuhan untuk memulihkan hidup saya, baru kamu bisa mencintai dengan kerapuhanmu. Kita menjadi hebat bukan karena mencintai dari kelebihan, tidak. Kita mencintai justru dari kerapuhan, dari kelemahan kita. Dan dua orang yang saling mencintai secara benar-benar tulus, benar-benar ikhlas, bukanlah mencintai kelebihan pasangannya, bukan. Dia justru mencintai karena tahu bahwa pasangannya lemah dan membutuhkan dia. It's so different dengan cinta dalam K-pop. Malah balik lagi. Jadi saya pikir kita itu mencintai justru karena kita tahu pasangan kita rapuh. Dan justru kita tahu bahwa kita bisa menjadi tulang rusuk bagi dia. Kita mencintai justru ketika kita sadar bahwa dengan kerapuhanku, dengan sejarahku yang tidak baik-baik saja, dengan sejarah kelamku, dengan orang tuaku yang mungkin tidak baik juga, dengan kakak adikku yang mungkin hidupnya kacau, justru saya bisa memperkaya pasanganku dengan pelbagai pengalaman yang menjadikanku lebih dewasa, lebih matang. You harus selesai dulu dengan hidupmu. Kau baru bisa mencintai sesamamu dengan segenap hatimu, dengan segenap kerapuhanmu bahkan. Jadi itu pesan saya ya untuk mereka yang saat ini punya pasangan ya. Jangan mencintai karena pasanganmu hebat. Jadi jangan kamu mencintai karena, tapi cintailah meskipun. Those are two different words. Jadi saya mencintai bukan karena dia baik, dia hebat, dia kaya, dia tampan, dia cantik. Itu penting sih. Cuma akan lebih mulia kalau kamu mengatakan, saya mencintai meskipun. I love him, although. I love her, although. Jadi saya pikir, that's the beauty of love. Jadi, deal dengan sesama. Kita minta ayat kitab suci yang mungkin dapat menginspirasimu. Saya undang teman-teman untuk kamu bisa buka 2 Korintus, surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 7 sampai 9. Mungkin bisa dibuka ya. Maria mungkin bisa baca. 2 Korintus bab 12 ayat 7 sampai 9. Bab 12 ayat 7 sampai 9. Oke, bisa mau. Bentar ya. Coba tolong Maria. Ya, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Itu bunyinya, mau sampai ayat ke-9 ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saya pikir menerima bahwa kita itu makhluk yang fragile, itu adalah salah satu keutamaan Kristiani, teman-teman. Saya pikir, ya, Paulus, Santo Yosef,
orang-orang besar Santo Fransiskus dari Assisi menunjukkan pada kita bahwa Tuhan itu kadang memang memberi kita duri dalam daging, memberi kita sejarah yang gelap untuk sesuatu yang lebih mulia daripada sejarah, untuk sesuatu yang lebih indah daripada daripada masa lalumu yang menyakitkan. Maka you harus selesai dengan dirimu. You harus menganggap bahwa itu adalah kesempatan untuk menjadi lemah supaya kuasa kasih Allah menjadi sempurna dalam semua kelemahanmu. Hanya dengan demikian kita bisa mencintai, dan ini persisnya yang berbeda dari cinta dunia. Ketika dunia mengatakan cintailah karena dia kaya, cintailah karena dia tampan, cintailah karena dia pintar dan berprestasi, justru engkau dengan imanmu mengatakan saya mencintai dia walaupun dia lemah. Saya mencintai dia walaupun dia tidak ideal bagiku, dalam arti tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna, kan? Jadi, Yes. that's the beauty of love. Itu pesan saya. Baik. Nah, ini teman-teman catatan penting ya, yang perlu digarisbawahi yang tadi Romo Koko udah bilang, nggak ada manusia yang sempurna. Ya, jadi yang tadi kata-kata yang super so beautiful yang tadi Romo sampaikan bahwa jangan berkata bahwa saya mencintai karena, tapi saya mencintai meskipun, ya, I love him or I love her, although, ya, jadi diingat-ingat jangan because, karena kalau because nanti ya nggak selesai-selesai, karena nggak ada yang sempurna, betul ya Mo? Oke. Mo, ini pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi. Mungkin bisa dijawab singkat gitu, Mo ya. Jadi untuk seorang muda yang nanti mau membangun komunikasi dengan anaknya, Mo, mungkin nanti setelah berkeluarga, antara ayah dan ibu dan juga anak ini kan perlu membangun komunikasi gitu ya, Mo. Nah, bagaimana supaya komunikasi ini nggak terkesan kaku, Mo, dan nggak terkesan otoriter kepada anak? Nah, menurut Romo bagaimana? Itu aja, Mo. Ini pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Silakan. Hore! Nah, jadi, ya. Saya ingat membaca tulisan salah satu filsuf Amerika yang sangat terkenal namanya Nozick. Nozick itu menulis bahwa anak itu sering dianggap sebagai extension dari orang tuanya. Jadi bukan cuma rambut yang punya extension, tapi kadang orang tua menganggap anak itu sebagai extension dari dirinya. And that's very normal, right? Kita seringkali menganggap bahwa anak itu adalah cerminan dari diri kita. Iya kan? Kita sebagai anak juga kadang merasa demikian, kan? Tapi masalahnya, extension itu bukan dirimu. Anakmu itu bukan kamu. Seringkali kita memproyeksikan kegagalan-kegagalan yang dulu kita alami kepada anak kita, supaya dengan maksud baik dan atas nama cinta, anak kita tidak mengulangi kegagalan yang sama. Tapi kadang itu malah pressurize dia malah menekan dia. Maka saya pikir untuk para bapak, para ayah, para calon ayah, stop demanding. Kamu berharap boleh dan baik. Kamu menuntut, jangan. Berharap boleh, menuntut jangan. Dalam artian begini, setiap fase perkembangan anak itu memiliki kebutuhan psikologis yang berbeda. Ketika anak itu masih kecil, mungkin dia butuh arahan, mungkin dia butuh figur otoritas. Tapi ketika dia sudah mulai beranjak dewasa dan menjadi independen, dia sudah menjadi orang yang memiliki akal dan nalar, sehingga dapat menentukan mana yang baik dan mana yang benar, pelan-pelan dia bukan lagi menjadi extension dari dirimu. Dia menjadi figur pribadi yang independen dan bebas. Dan kadang kita orang tua lupa menghargai itu. Kita ingin mencengkram anak kita karena seolah-olah apa yang tidak bisa saya dapat dulu, kini harus didapat oleh anakku. Kalau aku dulu tidak bisa S2, anakku harus S2 dan S3. Kalau dulu nilaiku 6,7, maka anakku harus 8, 9, dan 10. Hey, come on. Itu melelahkan. Dan saya pikir ini ya, ada ikon, aduh sayang ya, saya nggak bisa menampilkan ikon yang baik ini. Nanti, aduh, kapan ya saya bisa tampilkan ya? Ini karena ada
problem privacy di laptop saya nggak bisa share screen. Tapi ada icon Santo Yosef yang bagus sekali di Google. Saya ketemu kemarin itu. Jadi Santo Yosef itu digambarkan menjemput Yesus pulang dari Bait Allah setelah 3 hari mencari. Ya kan ceritanya kan begitu. 3 hari mencari karena Yesus hilang lalu ditemukan. Lalu ketika pulang, saking sayangnya Santo Yosef, Yesus itu dipanggul di di lehernya. Bisa bayangkan ya, orang memanggul anaknya di leher, tapi Yesusnya itu malah tangannya itu malah dan kepalanya malah ke atas gitu ya. Satu tangan megang pundak Santo Yosef, satu tangan megang atas gitu ya. Satu Bapa duniawinya Santo Yosef, satu tangan yang lain dia menunjuk Bapa surgawinya yang dia tinggalkan di Bait Allah. Saya pikir ini ikon yang sangat luar biasa. Bagi saya seorang ayah yang baik selain mengerti kondisi psikologis dan fase-fase pertumbuhan, menjadi ayah yang resourceful dengan kajian-kajian psikologis, kajian-kajian kejiwaan pertumbuhan anak, tapi juga adalah ayah yang dapat menunjukkan Bapa surgawi. Kalau engkau gagal menunjukkan Bapa surgawi, engkau bukan Bapa Kristiani yang baik. Kalau dia hanya berhenti, figurmu hanya sebagai Bapa yang duniawi, maka gagallah engkau sebagai Bapa Kristiani. Itu pesan saya. Maka panggullah anakmu dengan penuh kasih sambil menunjukkan bahwa dia punya Bapa surgawi. Supaya apa? Supaya ketika anakmu gagal dalam hidup, supaya ketika anakmu itu jatuh dalam banyak pencobaan dan masalah, selain dia berpegang, anakmu juga ingat berpegang pada Bapa surgawinya. Dan saya pikir itu nasihat untuk para calon bapak atau bapak yang sekarang ini. Indah kan? Very beautiful ya. Jadi mungkin sebagai ringkasan penutup sepertinya ya Mo, karena waktu kita sudah habis ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat semuanya yang sudah join di Zoom dan juga live Instagram. Kita diskusinya luar biasa sekali malam hari ini. Seru banget kita bahas tentang Santo Yosef ya, dari figur kebapaannya, teladannya sebagai kepala keluarga kudus Nazaret yang kita sedang kita patronkan tahun ini ya sebagai tahunnya Santo Yosef. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kalau misalnya kayak tadi yang pertanyaan terakhir ya mengenai anak, itu mungkin saya bisa simpulkan ya Mo, kalau seandainya kita misalnya berkeluarga, maka yang harus menjadi tujuan utama kita adalah surga atau kekudusan itu sendiri, ya kan? Sekali lagi mungkin teman-teman ya bebas ya, kalau misalnya kita sebagai orang tua bolehlah berpikir sekolah anak di mana apa segala macam, tapi jangan lupa bahwa kita di sini tugas kita sebagai orang tua duniawi juga membawa anak-anak kita ke surga gitu ya Mo, kira-kira ya kesimpulannya. Dan sebetulnya karena di sini banyak orang muda yang bergabung. Oke. Coba take your time untuk sapa Bapa duniawimu. Karena it's almost impossible kamu mencintai Allah Bapa yang tidak kelihatan kalau kamu tidak pernah say hi dan peluk Bapamu, cium. It's almost impossible, man, to say that our Father in heaven, ya. Sementara kamu dengan Bapamu, kamu diem-dieman, nggak pernah peluk dia, nggak pernah cium dia, nggak pernah ungkapkan cintamu itu dengan Bapamu. Mungkin PR-nya malam hari ini adalah say thank you kepada Bapamu, kepada ayahmu. Mungkin sudah lama kamu tidak sapa dia. Ya, sebelum kamu menyapa Bapa surgawimu, do it. Yes. That's it. Yang sangat baik, sangat indah ya, very beautiful. Jadi kita diingatkan sekali lagi sama Romo Koko, buat teman-teman semuanya ya, kita semua ini kalau merasa terakhir-terakhir kita sering mencuekkan orang tua kita, terutama ayah ya, yang nggak pernah mungkin disapa karena sibuk kerja atau apa, silakan teman-teman mulai disapa lagi, diajak obrol mungkin, atau mungkin yang udah biasa ngobrol, sesekali dicium ayahnya ya, aduh I love you daddy, I love you father gitu ya, supaya berasa gitu ya. Nanti kalau sudah memang mencintai ayah kita duniawi, maka kita juga bisa mencintai Bapak kita yang tidak kelihatan, yaitu Bapak kita di surga. Wah, luar Tapi biasa. jangan cium romonya ya, jangan cium romomu.
Ya, janjium Father yang ini ya, Father Romo maksudnya gitu ya, nanti jadi perkara ini. Oh ya, ini terakhir mungkin mau yang tidak ada ayah gimana mau untuk yang tidak punya papa atau yang sudah ayahnya mungkin meninggal, apa yang mesti dilakukan terakhir? Tadi yang pesan Romo tadi. Jangan ragu. Itulah adanya kami, para Romo. Dengan menjadi keluarga gereja yang kudus, Katolik, dan Apostolik, setiap kali kamu menyapa seorang yang diberkati Tuhan sebagai imam, kamu dapat memanggilnya Bapa, Romo, Father. Itulah Bapamu hari ini. Yes. Jadi engkau tidak pernah kehilangan Bapamu. Bapamu diteruskan oleh tangan kami yang diberkati. Tentu tangan ini juga berdosa. Tentu tangan ini juga tidak sempurna. Apalagi Romonya seperti saya, jauh dari sempurna. Tapi yakinlah bahwa setiap kali kau punya pergumulan, setiap kali kau punya masalah, kau boleh datang kepada setiap imam. Kau boleh datang dan minta berkat dari Bapa, dari Father, yang ada di gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. That's it. Ya. Amin. Yes. Itu ya teman-teman saya kira jelas ya, jadi jangan khawatir buat teman-teman yang mungkin ayahnya sudah nggak ada atau mungkin karena kondisi tertentu mungkin ya nggak bisa ketemu sama ayah, nggak apa-apa, kita punya bapak gerejawi, anggapnya gitu ya. Jadi silakan datang melalui bapak pengakuan teman-teman masing-masing. Kalau perlu tadi seperti yang pesan Romo Koko di awal, kalau perlu jangan cuma bisa baca merenungkan Alkitab, tapi kita perlu punya pembimbing rohani, yaitu Romo ya, atau Father yang ada di gereja gitu. Mungkin bisa mulai dicari sekarang siapa ya yang bisa jadi pembimbing rohani saya gitu ya teman-teman. Oke, baik. Terima kasih banyak Mo atas perbincangan kita yang sangat menarik ini. Thank you. Thank you so much. It's so fruitful discussion ya. Thank you so much teman-teman juga yang sudah bergabung dan teman-teman yang sudah nanya dan sudah menyimak dengan sangat-sangat baik hari ini. Semoga Roh Kudus benar-benar mau merasuk ya, sehingga apa yang kita diskusikan ini benar-benar bisa kita praktekkan juga. Oke, mau untuk terakhir kita boleh minta doa dan juga berkatnya mungkin dari Romo Koko langsung. Sure. Silakan mau ditutup. Ya. Ya. Saya menyapa dulu Ibu Helena Zarling dari Wisconsin, dari US, sahabat saya. Terima kasih sudah hadir. Dan teman sekolah saya, Michael Yonatan, dari kota Jambi. Thank you for joining us, Michael, teman sekolah saya. So sweet ya mereka yang mau gabung. Mari kita sekarang satu hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, salah satu karunia istimewa kami sebagai orang-orang Kristiani adalah kami boleh menyapamu dengan sebutan yang sangat indah, sangat akrab. Aba, Bapa. Pandanglah anak-anakmu yang sekarang berkumpul secara virtual malam hari ini. Percaya, Engkau lengkapi kami dengan kasih kebapaanmu. Engkau memilih membentuk hidup kami dengan sejarah kami masing-masing. Engkau memilih membentuk hidup kami dengan pergulatan kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan, biarlah Bapa, kami terus dibentuk seperti bejana di tangan tukang periuk. Supaya bejana kami, hati kami, menjadi indah, menjadi siap untuk mengasihi, menjadi terbuka untuk banyak orang, menjadi siap untuk mencintai. Semoga Roh-Mu yang kudus menyertai setiap orang yang mengikuti sesi ini, dan semoga teladan kebapaan Santo Yosef tinggal di dalam hati kami, untuk kami syukuri, untuk kami praktekkan dalam hidup kami. Kami haturkan semua doa ini demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. Saudari-saudaraku, engkau sekalian diberkati, dilindungi, dikuatkan dengan berkat Allah yang Maha Mengasihi, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Wah, terima kasih I love banyak you. Romo Sarangeo. Terakhir ya, boleh ya, K-pop banget ya ini ya, Sarangeo ini. Oh,
Jangan live dulu yang di Zoom, karena kita akan foto ya. Untuk teman-teman yang mungkin yang di live Instagram mau diakhiri dulu. Oke. Iya, udah diakhiri mungkin ya, yang di Instagram dulu. Iya, yang di Zoom, terima kasih ya yang di live Instagram dulu ya. Kita akhiri. Dan ya teman-teman yang di Zoom, silahkan kameranya mungkin boleh dibuka semua ya. Kita mau foto bersama. Sebentar, ini gimana Farid? Nah, ini orang Indonesia Raya nih kita pakai foto-foto. Oke. Gimana? Oke, yang mau hidupkan kamera mungkin kita foto sebentar sekali. Ya. Aduh, kamar saya kelihatan ya. Saya lupa ubah background-nya dari tadi. Nggak apa-apa, Mo. Oke. Iya, udah 1, 2, 3. Oke. Sip. Sudah? Oke. Sudah ya? Oke, terima kasih banyak semuanya. Saya kembalikan ke Farid. Terima kasih ya. Terima kasih, Father. Thank you. Terima kasih, Maria, sudah jadi host yang sangat baik. Terima kasih, Farid. Ya, Steven. Mungkin ada thank you, Andreas. Full of Grace, nggak ada ya? Dari Full of Grace? Apa ya? Oh ya, besok kami punya ini, teman-teman, sesi, tapi kita punya komunitas dari apa ya, cross city and country. So teman-teman yang ada di ini ya, icc.ministry, mungkin boleh dicek di Instagramnya. Kita itu adalah perkumpulan muda-mudi Katolik se-Indonesia, tapi yang dari berbagai belahan kota dan dunia bahkan. Teman-teman kita itu ada yang juga dari Kanada, juga ikut gabung, karena saya juga dulu kan sempat stay ya di Kanada, dan nah itu besok kita ada session dengan Romo Riston. Sebentar, saya buka ininya dulu. Apa namanya? Sebentar ya, posternya saya buka. Kalau teman-teman mau, kita mau bahas sesuatu yang lagi gonjang-ganjing sekarang, teman-teman, yaitu tentang perbedaan Misa Novus Ordo dan Misa Tridentim. Ya, mungkin itu teman-teman pada semuanya pengen tahu apa sih bedanya, kenapa sekarang ya lagi gonjang-ganjing, itu katanya apa tuh, komuni itu nggak boleh di tangan katanya. Nah, kenapa kayak gitu-gitu. Nah, apakah memang harus dengan lidah? Nah, kenapa pandemi ini, ya gitu-gitulah ya. Kita tahu semuanya, kalau mungkin yang sering ngikutin apa namanya YouTube atau Instagram yang tradisionalis itu mungkin agak bingung lah. Ini kenapa nggak boleh pakai tangan? Ada apa dengan Konsili Vatikan kedua? Nah, ini kita akan belajar langsung dari dosen liturgi Fakultas Filsafat Universitas Parayangan, dan beliau juga termasuk tim penerjemah Misa Romawi dan pengurus Komisi Liturgi KWI Romo Riston Situmorang, OSC. Ya. Ini posternya mungkin teman-teman nanti bisa cek apa namanya di Instagram @icc.ministry ya. Ya itu aja sih. Mungkin aku nanti chat di apa namanya di Zoom ini ya, Farid gitu. Oke, thank you. Kalau dari Catholic Fit mungkin pengumumannya nanti kita akan posting di Instagram kami di Catholic Fit. Untuk minggu depan kita ada sesi promo panggilan bersama Tarekat MASF. Kemudian di minggu depannya lagi kita ada 2 sesi. Satu sesi tentang webinar musik liturgi bersama Canisius Catechism Club. Itu dengan tamu dari Romo Prier SJ, seorang ahli dalam bidang musik liturgi yang akan membicarakan sejarah musik liturgi. Kemudian besoknya tanggal 23, yang itu tanggal 22, tanggal 23 itu tentang keluarga kudus dan domestika eklesia. Dan di akhir bulan tanggal 30 kita ada promo panggilan bersama Tarekat SPM. Oke, mungkin itu aja dari kita. Thank you ya, Catholic Faith sama Full of Grace sudah undang saya. Kapan-kapan kita bisa kolaborasi lagi ya. Kita bahas tema-tema lain. Thank you, selamat malam. Terima kasih semuanya. Lapar, saya harus pergi dulu ya. Lapar. Ya, oke. Ciao. Oke, Romo. Thank you, Father.
Bye. Yuk. Bye.